Ada prajurit dari kota raja mencari kakak Mesin, Guru. Kalau ngomong itu yang jelas, Tanja. Prajurit Majapahit itu mencari mesin untuk apa? Saya kurang tahu, Guru. Tapi katanya mereka akan memberi hadiah. Kalau mau membawa kakak Mesin ke balai desa atau kota raja di Trawulan. Waro-waro itu langsung dari raja. Itu yang namanya tidak jelas. Apakah Mesin dicari sebagai penjahat atau dicari sebagai orang hilang? Maaf, Guru. Saya tidak menanyakan hal itu. Tapi apa bedanya? Jelas beda. Kalau Mesin dicari sebagai penjahat, maka dia akan menderita. Tapi kalau Mesin dicari sebagai orang hilang, maka dia akan menemukan kebahagiaannya. Guru, apakah orang-orang Majapahit juga memusuhi saya? Seharusnya tidak ada alasan untuk itu. Barangkali ada yang sengaja memfitnah saya. Menurut ceritamu, yang mengejar-ngejar kamu dan suami Mulo dulu adalah orang Kediri. Juga waktu kamu bersama dengan suamimu yang kedua. Sekarang orang Kediri itu sudah dihancurkan oleh Majapahit. Guru, kira-kira apa maksud orang Majapahit mencari saya? Dengan memberi hadiah lagi. Ternyata negeri ini aneh sekali. Kamu pernah bilang bahwa Kamandanu ingin mengabdi pada Majapahit. Mungkin dia sendiri yang mencari kamu. Tapi menurut Tanja, yang memberi perintah kan Raja Majapahit sendiri. Apakah Kakang Kamandanu menjadi begitu penting hingga seorang raja menurunkan maklumatnya? Di dunia ini apa saja bisa terjadi, Mei. Tumben, tidak biasanya saudagar-saudagar dari Cina begitu banyak. Ada apa, Kakang? Ada pengumuman dari Gusti Dia Halayuda supaya mereka berkumpul di Balai Witana. Sang Dia mencari seorang wanita Cina, istri Arya Kamandanu yang hilang. Siapa Arya Kamandanu? Sampai seorang pejabat tinggi pemerintah turun tangan mencarikan kembali istrinya. Sebagai penghargaan Sang Prabu atas jasanya menumpas gerombolan rampok Empu Tong Bajil yang sangat sakti. Saya mohon supaya usaha pencarian ini Mesin dihentikan saja, Tuan Halayuda. Sudah hampir 2 pekan pengumuman itu diadakan sampai ke desa-desa di puncak gunung. Tapi hasilnya tidak ada. Saya anggap terlalu berlebihan kalau pencarian itu terus dilakukan. Sungguh saya menjadi kikuk dalam keadaan seperti ini. Atau kamu sudah punya pilihan lain? Mungkin kamu mau menyunting Sakabuni. Biar nanti saya yang atur sampai upacara perkawinan kalian. Saya akan mengutarakan kepada Tuan kalau sudah mempunyai ketetapan hati. Bagus. Segera ke rumah saya. Pokoknya, saya harus jadi orang pertama yang kamu kasih tahu. Saya ingin menjadi tonggak kenangan dalam keluargamu, Kamandanu. Hanya itu tujuan saya. Tidak usah berpikir terlalu jauh. Terima kasih, Tuan. Sebagai wanita, kamu butuh pelindung. Dan saya siap menjadi pelindungmu, Mei. Seperti cerita kamu, negeri ini seringkali memberikan nasib buruk dalam kehidupanmu. Mungkin tanahnya tidak cocok untuk nasibmu. Mei. Saya mendengarkan, Kak. Kita menempuh kehidupan baru di sana. Tidak usah kembali ke utara. Kita menetap di Fukien. Atau daerah pesisir yang lain. Bagaimana? Mungkin saya belum tertarik untuk kembali ke Tiongkok. Dan lagi,
Yang juga jadi persoalan adalah lamaran kakak Huan. Rasanya saya masih takut untuk menjalani perkawinan lagi. Karena setiap kali saya berumah tangga, selalu saja musibah itu datang. Di negeri ini, Tidak. Di Tiongkok pun saya pernah mengalami hal yang sama. Baru beberapa bulan saya menjadi istri Kak Lo, bencana datang. Ayah, yang sekaligus guru saya, Maboyi, tewas secara mengenaskan, dibunuh oleh tentara Mengci. biasanya kalau laut sedang tenang seperti ini, ada kapal dagang dari Tiongkok yang berlabuh di pelabuhan pantai. Tidak jauh dari tempat gua persembunyian saya. Saya tahu, adik Mai sangat merindukan kampung halaman. Tidak, Saya melihat adik Mai duduk melamun di batu itu memandangi laut. Pasti merindukan negeri di seberang sana. Negeri kita tercinta. barangkali sekedar rindu iya. Tapi untuk kembali tak pernah terlintas dalam pikiran saya. Jangan menipu diri sendiri, adik Mai. Saya selalu jujur pada diri saya sendiri. Apalagi sekarang, saya kembali memiliki guru yang sama arifnya dengan ayah Maboye. Bapak Wong Yin sangat menyayangi saya. Mesin? Mesin! 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 Mesin? Maaf, Kisanak memanggil siapa? Kamu Mesin kan? Kisanak keliru, nama saya adalah Nyai Paricara. Ini suami saya, Ki Jamparing. Tapi Nyi Sanak mirip dengan istri saya. Mesin. Aneh, tapi mungkin saja. Di dunia ini banyak sekali orang yang mirip. Maaf, saya permisi dulu karena beban saya cukup berat. Ayo. Mirip dengan Mesin, Kakang. Sangat mirip. Tapi namanya Nyai Paricara. Dan rasanya tidak mungkin dia kawin lagi. Pasti bukan dia. Bisa jadi dia. Mungkin dia terpaksa kawin dengan orang yang telah menolongnya tempo hari. Mei? Sudah. Tunggu di luar sebentar ya. Saya ambilkan obatnya. Terima kasih, Tabib. Sama-sama.
Sin Huan berbuat kurang ajar kepadamu? Ceritakan kepadaku. Biar beban di kepalamu lebih ringan. Guru, Kakang Kamandanu sudah punya istri. Dan istrinya adalah pendekar yang baik pada saya. Dari mana kamu tahu? Saya lihat sendiri di kampung. Mereka sangat mesra. Mesin, kata orang bijak, seperti rejeki, jodoh pun diatur oleh Sang Pencipta nasib. Mungkin Kamandanu bukan jodohmu. Buktinya, ketika kalian saling jatuh cinta, ada orang lain yang merusak pagar ayumu. Sesudah kawin, terpaksa harus berpisah oleh cobaan demi cobaan. Tidak perlu kamu sesali sesuatu yang datang dari yang menciptakan kamu. Mudah-mudahan kebahagiaan ini adalah suatu pahala dari nasib buruk yang selama ini saya terima. Saya ingat kata-kata kakek. Nasib itu seperti air laut. Dia tidak akan terus-menerus pasang dan juga tidak akan terus-menerus surut. Semua yang ada di bumi ini mengikuti cakra doanya, yang terkadang menjulang ke atas dan terkadang tersuruk ke bawah. Kalau begitu, Mesin adalah suatu pengecualian. Karena yang saya lihat, dia selalu memikul derita demi derita sejak kakinya menyentuh tanah Jawa ini. Kakang masih belum bisa melupakan dia. Itu yang selalu dia keluhkan selama ini. Saya hanya kasihan pada nasib buruk yang menimpa dirinya. Tidak apa-apa. Bapak cuma kecapean. Terlalu banyak kerja. Iya ya, kemarin saya baru membetulkan rumah. Sebentar ya. Biar Tanca saja yang menyiapkan obatnya, Mei. Mei, akhirnya kapal yang kita tunggu datang juga. Aku melihatnya berlabuh di Pelabuhan Jedong. Siapkan pakaianmu. Kita segera ke sana. Kalau kamu yakin itu akan membahagiakan hidupmu, kenapa kamu ragu-ragu? Sebenarnya, saya merasa tidak tega kalau harus meninggalkan guru sendirian di sini. Aku tidak sendirian, Mei. Ada Tanca dan banyak penduduk yang sangat membutuhkan pertolonganku.
Kakak memang pergi kemana, Guru? Setiap orang harus berani mengambil keputusan. Itu yang paling penting. Nah, kakakmu telah melakukannya dengan baik. Dia akan kembali ke tanah leluhurnya di Tiongkok. Tapi kan di sana sudah banyak tabib. Kita di sini masih kekurangan orang yang bisa membuat obat. Ada hal-hal yang tidak bisa hanya diukur dengan kepentingan orang lain. Sebab manusia selain harus bermasyarakat, dia juga harus memikirkan kepentingannya dan nasibnya sendiri. Mei, sudah siap? Sudah. Guru, Jangan ada air mata. Kalau tekadmu benar-benar mantap. Yang penting, amalkan ilmu pengobatan yang sudah kamu miliki. Dimanapun kamu berada. baik, Guru. Mei. Berangkatlah. Sin Huan, jaga baik-baik keselamatan Mei Sin. Tentu, Tuan. Saya akan melindungi keselamatannya, melebihi keselamatan diri saya sendiri. Bagus. Kalau kalian sudah sama-sama cocok, saya sarankan segera kawin. Supaya tidak menimbulkan dosa. Baik, Tuan. Mei, ayo Mei. Kakak. Tanja, jaga Guru baik-baik. Jangan lupa membuatkan wedang jahe. Kamu kan sudah bisa membuat cah jamur, kan? Guru senang cah jamur. Kalau minyak gorengnya habis, kamu bisa membuat sendiri, yaitu dengan santan kelapa yang harus dipanaskan secara terus-menerus, Tanja. Kalau bisa berburu babi hutan, lemaknya juga bisa dibuat minyak goreng, ya? Bagaimana kalau saya dan Guru kangen sama kakak? Mei, ayo kita berangkat. Bapak Wong. Mei Sin.
Guru. Mana Sinwan? Ayo masuk. Kakak Sin sudah berlayar. Sebelum ke Tiongkok, singgah dulu di Tuban. Kenapa kamu tidak jadi ikut? Saya tidak bisa berpisah dengan Guru. Karena di sana saya tak punya siapa-siapa lagi. Sementara di sini saya punya anak dan punya kenangan. Juga ada kuburan kakak lo. Saya sudah mengatakan padamu. Kalau memang tidak mantap, jangan. Saya yakin bumimu memang di sini. Kamu akan menjadi tabib yang banyak membantu rakyat kecil. Sesuai dengan nama Jawamu, Nyi Paricara. Berarti pelayan. Pelayan masyarakat. Baik, Guru. Ibu tidak bisa meninggalkan padepokan, Wuni. Banyak orang yang membutuhkan pengobatan kepada ibu. Padahal saya selalu memimpikan untuk bisa membahagiakan ibu. Karena saya tahu ibu selalu dan rumah ini adalah rumah ayahanda Banyak Kapuk. Berarti rumah ibu juga. Ibu sangat berhak untuk tinggal di sini. Anakku, ibu sudah cukup bahagia melihat kamu bahagia. Tidak harus kita berkumpul, karena kebahagiaan itu letaknya di sini. Yang penting, sebagai istri, kamu harus bisa ngomong suami. Jangan sekali-kali mengadukan apapun kalau suamimu baru pulang bepergian. Iya, Bu. Bagaimanapun, anak-anak itu harus kita perkenalkan dengan dunia luar. Aku tidak mau kalau mereka jadi orang yang kurang pergaulan seperti kita. Bukan kita, Rawang. Kamu. Kalau aku tidak. Pergaulanku luas. Dari para pendekar sampai para menak. Dari Gunung Lawu sampai Pantai Belambangan. Rawang, kamu kenapa? Sakit? Kamu tersinggung ya? Tiba-tiba jadi pemurung, seperti pemuda patah hati. Beberapa hari ini, aku selalu merenung tentang perjalanan hidupku. Tentang hubungan kita yang tidak pernah bisa serasi. Sebuah persahabatan yang lebih banyak bertengkarnya daripada bercanda. Tentang hidup, ternyata tidak ada apa-apanya. Tanpa terasa, aku sudah tua. Kok baru merasa? Wong rambutmu sudah putih dan gigimu sudah ompong gitu kok. Itulah. Sudah sepanjang itu rupanya. Waktu kita habiskan dengan sia-sia. Aku belum merasa sebagai manusia yang berguna untuk sesamanya. Lalu maumu apa? Mau petentengan seperti pendekar muda? Kita ini sudah jadi masa lalu, Rowang. Meskipun belum pernah terkalahkan, tapi zaman sudah tidak lagi menghendaki kehadiran kita. Paling tidak, aku ingin berjasa kepada dua anak itu. Aku ingin memperkenalkan mereka pada kehidupan bermasyarakat. Di kota raja kalau bisa. Siapa tahu bisa bertemu dengan Kamandanu atau Mesin. Lalu? Sesudah itu, aku ingin menyepi di puncak Semeru. Aku ingin segera menghadap Hyang Widi. Kamu tega meninggalkan aku sendirian. Cuma segitu kesetiaan yang kamu janjikan pada saya selama ini, iya? Apa kamu hanya mencari alasan saja untuk meninggalkan aku? Iya? Kamu sudah punya kekasih lain? Nini, akhir-akhir ini aku dihinggapi perasaan rindu
kepada Sang Pencipta alam Mayapada, Sang Pengatur Cakra Dunia, aku ingin mengusulkan agar nanti dilahirkan kembali sebagai jodohmu. Walaupun hanya sebagai tukang kebun. Oh, jadi aku sebagai dayang atau mbok-mban begitu? Nini, sementara aku titipkan Panji di sini. Aku mau ke kota Raja Majapahit di Trowulan. Mau mencari orang yang cocok untuk menitipkan kedua anak itu. Syukur-syukur ketemu orang tuanya, baik Kamandanu maupun Nini Mesin. Wanita diperlakukan begini kejam. Orang tua itu! Jangan! Kamandanu! Hentikan! Aki, Kamandanu, Aki kenapa ada di sini? sudah lama aku mencarimu. Kenapa Aki melawan prajurit-prajurit Majapahit? Aku tidak bisa membiarkan yang dilakukan prajurit-prajurit Majapahit. Lihat ke dalam hutan. Wanita dan 3 anaknya tanpa senjata dibantai layaknya kawanan. Apakah itu perbuatan manusia? Mereka mau melakukan pemberontakan, Ki. Tapi bagaimanapun, mereka tetap manusia. Apalagi seorang wanita yang tidak berdaya. Atau prajurit Majapahit. Hanya beraninya membantai wanita. Tanpa senjata lagi, ya. Kamandanu, kamu yang jadi pimpinan tentara yang berjiwa rendah itu. Iya. Saya salah satu dari rombongan tentara itu, Ki. Tapi kejadian itu lepas dari pengamatan saya. Jangan cuci tangan. Akui saja kalau itu memang kesalahanmu. Kamandanu, sepertinya aku pun sudah tidak kuat lagi. Carilah anak dan keponakanmu di Randu Alas Wadon. Saya akan mencabuti anak panah itu, Ki. Aki harus diobati. Kematian seperti ini yang sangat ditunggu oleh setiap pendekar. Ini adalah kematian yang paling terhormat. Nini Raga Runting, kau pasti bangga. Ki, Aki. Buat apa kamu tolong seorang musuh, Kamandanu? Dia manusia yang paling berbudi. Yang pernah saya temui di dunia ini. Dia telah berani melawan tentara Majapahit. Karena tentara kita berhati kejam. Sangat kejam. Siapa tadi yang masuk ke dalam hutan? Tuan Temenggung, saya minta tentara yang tadi masuk ke dalam hutan supaya dihukum berat. Mereka telah membantai wanita dan anaknya dengan sangat kejam. Tapi Kamandanu, mereka pemberontak. Laki-laki atau perempuan, hukumannya sama saja. Menurut orang tua yang baru saja tewas ini, mereka sama sekali tidak bersenjata. Apakah pantas seorang tentara bersenjata lengkap membantai wanita dan anak yang tidak bersenjata? Apakah tentara itu bukan manusia, sehingga tidak memiliki kemanusiaan?
Rupanya dia yang telah menyelamatkan Panji dan Aiwandira. Kita harus cepat membawa mayat Ki Tamparowang ke rumahnya. Ini rumahnya, Kakak. Kita tanya saja. Nini Raka Runting. Kamandanu. Weh, si Sapi Ompong sudah berangkat mencari kamu. Nini, saya datang kemari dengan Aki Tamparowang. Tapi Mana dia? Pakai sembunyi segala, hah? Nini, Ki Tamparowang kena apes. Dia telah tewas. Hah? Mana dia? Mana dia? Rupanya kamu sudah melihat kuratan nasibmu, Kakak. Itu sebabnya kenapa kamu kemarin mengatakan ingin melihat wajah sang pencipta jagat raya ini. Itu kenapa kemarin kamu mengatakan ingin dilahirkan kembali sebagai tukang kebun. Kakak, nasibmu jelek sekali. Kau pasti kesakitan, kan? Kamu pasti ingat aku, kan? Kakak. Kakak. Akhir dari kata-katanya sebelum dia meninggal, dia menyebut Nini Raka Runting. Jadi kau berangkat sekarang, Kamandanu? Kalau bisa, Aiwandira dan Panji Ketawang mau saya bawa ke Pahit, Nini. Sekarang aku sebatang kara, Kamandanu. Biarlah untuk sementara Aiwandira bersamaku. Kalau kamu kangen, kamu bisa datang ke rumahku. Tapi kalau Aiwandira yang kangen, biar saya antar dia ke Majapahit. Panji, Kamu ikut pamanmu. Di sana kamu bisa belajar tulis baca. Kamu juga bisa jadi tentara kalau kamu suka. Pamanmu sudah jadi senopati tentara Majapahit. benar Paman. Kamu ingin menjadi seorang penyair seperti bapakmu? Panji tidak ingin seperti Bapak. Bapak kejam. Kamu tidak usah meniru wataknya. Tapi kepandaiannya menulis sastra. Atau kamu ingin menjadi tentara? Kamu bisa menjadi orang yang berguna. Membela negara, melindungi rakyat. Panji ingin jadi seperti kakek tanpa ruang. Orangnya baik dan suka menolong.